Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang dalam mata kuliah Kimia Organik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar kimia organik. Perkembangan kimia organik yang pertama sekitar tahun 1780-an, Carl Wilhelm Scheele menyatakan bahwa senyawa organik itu didefinisikan sebagai senyawa yang dihasilkan dari makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik didefinisikan sebagai senyawa yang tidak dihasilkan dari makhluk hidup. Kemudian ini berkembang lagi pada tahun 1807 oleh John Jacob Berzelius, di mana dia menyatakan bahwa senyawa organik didefinisikan sebagai senyawa-senyawa yang berasal dari organisme hidup sehingga mempunyai daya hidup. Nah, karena memiliki daya hidup itulah, maka senyawa organik pada waktu itu dianggap tidak mungkin disintetis di laboratorium seperti halnya senyawa anorganik. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1828 oleh Friedrich Wohler, di mana pendapat ini atau penemuan ini mematahkan definisi senyawa organik sebelumnya, di mana Friedrich Wohler ini berhasil mensintetis urea, di mana urea itu adalah senyawa organik yang biasanya ditemukan pada urin dari senyawa anorganik amonium isosianat. Jadi, berdasarkan perkembangan ini, mulai tahun 1828, definisi senyawa organik yang dimana sebelumnya didefinisikan sebagai senyawa yang berasal dari organisme hidup saja, maka pendapat itu terbantahkan oleh penemuan yang ditemukan oleh Friedrich Wohler. Karena Friedrich Wohler ini ternyata menemukan bahwa senyawa organik itu bisa disintetis dari senyawa anorganik. Selanjutnya, August Kekule memperbarui definisi senyawa organik dan senyawa anorganik yang kemudian dikenal sebagai Modern Definition of Organic Compound, di mana di sini dinyatakan bahwa senyawa organik merupakan senyawa yang tersusun atas rantai karbon, sedangkan senyawa anorganik merupakan senyawa yang tidak tersusun atas rantai karbon. Nah, dari penjabaran perkembangan menurut para ahli di atas, maka dapat didefinisikan bahwa kimia organik adalah ilmu yang mempelajari materi atau senyawa atau molekul yang mengandung rantai karbon. Berikutnya, apa perbedaan antara senyawa organik dan anorganik? Yang pertama, dilihat dari definisinya. Untuk senyawa organik, definisi lamanya, senyawa yang berasal dari makhluk hidup, sementara untuk saat ini, definisi modern, karena sudah berhasil ditemukan bahwa senyawa organik itu bisa diperoleh dengan mensintetis senyawa anorganik. Di sini didefinisikan senyawa organik itu adalah senyawa yang mengandung rantai karbon. Sementara senyawa anorganik untuk definisi lamanya senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup. Sementara untuk definisi modernnya adalah senyawa yang tidak mengandung rantai karbon. Kemudian dilihat dari titik leleh dan titik didihnya. Untuk senyawa organik ini relatif rendah, sementara untuk senyawa anorganik relatif tinggi. Untuk kelarutan dalam airnya, untuk senyawa organik sukar larut dalam air karena bersifat nonpolar, sementara senyawa anorganik itu mudah larut dalam air karena bersifat polar. Kemudian kelarutannya dalam pelarut organik, untuk senyawa organik ini mudah larut, sementara untuk senyawa anorganik sukar larut. Dari segi isomernya, untuk senyawa organik itu ada, bahkan ada yang banyak isomernya, untuk senyawa anorganik ini tidak ada. Dari daya hantar listriknya, untuk senyawa organik itu tidak menghantarkan arus listrik karena senyawa organik ini tidak bisa mengion, sementara senyawa anorganik itu dapat menghantarkan arus listrik karena senyawa anorganik dapat mengion. Kemudian untuk reaksi kimianya, untuk senyawa organik ini berlangsung relatif lambat, sementara senyawa anorganik berlangsung relatif cepat. Dari mudah atau tidaknya terbakar, senyawa organik itu mudah terbakar dan senyawa anorganik tidak mudah terbakar. Berikutnya adalah kegunaan senyawa organik. Yang pertama, untuk bahan pangan seperti pengawet, karbohidrat, protein, semuanya mengandung senyawa organik. Yang kedua,
Dalam bahan sandang seperti tekstil dan zat warna itu semuanya ada kandungan bahan organiknya atau senyawa organiknya. Kemudian untuk bahan bakar seperti minyak tanah, solar ini juga kandungannya adalah senyawa organik. Berikutnya adalah sebagai bahan industri seperti plastik atau PVC, bahan pembuat cat, tinta, obat-obatan, dan sebagai pelarut. Penggolongan senyawa organik yang pertama ada senyawa siklik, yaitu senyawa yang mempunyai rantai karbon tertutup. Yang kedua adalah senyawa alifatik, di mana senyawa ini mempunyai rantai karbon terbuka. Yang ketiga ada senyawa homosiklik, di mana senyawa siklik yang atom lingkarnya hanya tersusun oleh atom karbon. Yang keempat ada senyawa heterosiklik, di mana senyawa ini merupakan senyawa siklik yang atom lingkarnya selain tersusun dari atom C, juga tersusun oleh atom lain misalnya O, N, dan S. Berikutnya ada senyawa polisiklik, yaitu senyawa yang mempunyai lebih dari 2 struktur lingkar atom karbon. Berikutnya adalah senyawa alisiklik, yaitu senyawa siklik yang mempunyai sifat-sifat seperti senyawa alifatik. Yang terakhir ada senyawa aromatik, yaitu senyawa siklik yang tersusun oleh beberapa atom karbon membentuk segi 5, segi 6 secara beraturan dan mempunyai ikatan rangkap yang terkonjugasi. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian penjelasannya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan memberikan pertanyaan atau tanggapan pada forum LMS kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.